kalau idenya Tesla ini bisa terwujud, seharusnya kita semua ini bisa menikmati energi gratis. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Andi Vela. Hari ini konten yang kita pilih adalah sebuah kisah tentang seorang penemu yang namanya dihapus dari buku sejarah dunia. Jadi Nikola Tesla ini adalah seorang insinyur mesin dan seorang penemu yang sangat-sangat cerdas. Dia terkenal karena sumbangannya menemukan yang namanya arus bolak-balik atau alternating current yang disikat AC. Jadi sebagian besar teknologi yang kita gunakan sekarang adalah hasil modifikasi dari ciptaannya si Tesla ini, termasuk smartphone, radio, mobil listrik, dan lampu. Jadi buat kalian yang tahu mobil listrik paling terkenal di dunia adalah sekarang mereknya Tesla, miliknya Elon Musk. Ya kan? Nah itu juga terinspirasi dari hasil penemuan-penemuan yang telah dibuat oleh Tesla ini. Walaupun penemuan-penemuannya Tesla ini banyak berguna bagi umat manusia, kita jadi pakai sehari-hari, tapi dia tidak pernah mendapatkan pengakuan dan tidak pernah mendapatkan penghargaan apapun sepanjang hidupnya. Bahkan yang paling menyedihkan, namanya tidak pernah tercatat dalam buku sejarah penemu dan ilmuwan dunia. Jadi di video kali ini kita akan membahas dengan detail mengenai kisah kehidupan dari Nikola Tesla ini, mulai dari masa kecilnya dia sampai masa akhir hidupnya yang ironis dan hasil-hasil penemuan-penemuannya yang dia temukan. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1856 di sebuah desa di wilayah pegunungan Smiljan yang saat ini namanya adalah Kroasia. Tesla ini dia lahir di tengah malam ketika ada badai dan hujan yang sangat lebat. Ketika itu bidan yang membantu Tesla lahir ini berkata sama ibunya Tesla kalau Tesla ini akan menjadi anak ke-8. Nah mendengar hal ini ibunya Tesla tuh langsung membantah dong. Dia bilang, oh enggak, Tesla ini akan menjadi anak dari cahaya, jadi child of light. Tesla ini adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya yang bernama Milutin Tesla adalah seorang pendeta ortodoks, sedangkan ibunya bernama Duke Tesla adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki bakat menciptakan alat-alat rumah tangga dan mekanik. Tesla mengaku kemampuan berpikirnya ini menurun dari ibunya, si Duke Tesla ini. Nah, ayahnya Tesla ini sebenarnya tuh pingin Tesla jadi pendeta seperti dirinya atau tentara. Cuma Tesla itu nggak suka sama kedua hal tersebut. Tesla ini mulai tertarik sama listrik ketika seorang profesor di sekolahnya mempertunjukkan penggunaan listrik. Nah, ketika itu Tesla itu menganggap kalau listrik ini adalah sebuah fenomena yang misterius dan mengagumkan yang bikin dia penasaran. Jadi ketika Tesla memasuki usia yang ke-17 tahun, dia menderita penyakit yang namanya kolera. Kolera kan penyakit yang menyerang pencernaan ya? Iya, semacam kayak mungkin kalau zaman sekarang tuh namanya diare akut gitu lah ya. Tapi bedanya pada zaman itu kolera adalah penyakit yang sangat-sangat mematikan. Yang dimana memaksa si Nikola Tesla ini untuk berbaring di tempat tidur selama 9 bulan. Dan penyakit itu saking parahnya sampai banyak pihak-pihak dokter yang berkata bahwa ini kemungkinan bisa meninggal. Lalu ketika Tesla lagi dengan kondisi lemah, dia berkata sesuatu sama ayahnya. Dia berkata, kalau ayah mengizinkan aku kuliah teknik, aku akan sembuh. Jadi dia saking passionnya dia pengen kuliah. Lalu ayahnya pun menyanggupi permintaan Tesla dan dia menjanjikan Tesla, kamu akan masuk sekolah teknik terbaik di sini. Dan ajaibnya guys, tidak lama kemudian setelah dijanjikan begitu sama ayahnya, Tesla pun sembuh. Memang betul ya, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah meremukkan tulang. Luar biasa, jadi cuma sekedar dia kepingin sembuh aja bisa sembuh. Dan ketika genap berusia 19 tahun, Tesla pun akhirnya kuliah di tempat pendidikan terbaik, Graz University of Technology di Austria. Pada tahun 1875, di tahun pelajaran kuliah pertamanya, Tesla ini selalu mendapatkan nilai yang tertinggi guys. Setiap harinya, si Tesla ini selalu belajar mulai dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam. Bahkan hari Minggu atau hari libur pun dia tetap belajar. Jadi benar-benar setiap hari non-stop dia kerjanya belajar. Tapi di akhir tahun kedua, kuliahnya Tesla ini mulai kacau guys. Dia terlibat konflik dengan dosennya yang bernama Profesor Posko menyangkut masalah dinamo. Nah ketika itu Tesla ini juga jadi kecanduan main judi. Dan gawatnya lagi nih, Tesla ini pernah mempertaruhkan semua uang kuliahnya hanya untuk main judi. Uang kuliah dibuat semuanya, judi. jadi habiskan uangnya kan. Nah setelah kematian ayahnya Tesla di tahun 1879, Tesla ini menemukan sebuah surat dari Profesor Posko kepada ayahnya. Nah isi suratnya ini gini, Tesla akan mati akibat terlalu lelah bekerja, kecuali dia dikeluarkan dari universitas ini.
Nah, pada akhirnya beasiswanya si Tesla ini dicabut dan dia dikeluarkan dari kampusnya Rush University of Technology pada semester ke-7. Jadi Tesla ini juga merupakan seorang polyglot, mampu berbicara dalam 8 bahasa berbeda. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti polyglot ya. Polyglot itu merek sepeda yang biasa itu kita. Polygon. Oh iya polyglot ini salah. Iya, jadi polyglot itu orang yang punya kemampuan untuk berbicara dalam berbagai macam bahasa. Iya. Tesla pun juga mengaku dia diwariskan sebuah bakat dari ibunya yang bernama photographic memory, yaitu sebuah kemampuan di mana dia bisa mengingat segala sesuatu dengan dia sekali melihat saja. Kelebihan ini pun membuat Tesla mampu untuk mengingat semua isi buku yang dia baca dengan sangat detail dan mampu menghitung kalkulus integral hanya di dalam kepalanya saja, sehingga gurunya pun selalu menduga kalau dia itu nyontek. Karena dia mikirnya di kepala. Karena dia cuma nggak dicatat nggak apa, dia bisa hafal semua. Kalau kita kan manusia biasa kan harus dicatat. Oh kemarin ada pelajaran apa di sekolah kita catat kan supaya bisa ingat lagi ya. Dia nggak usah repot-repot mencatat. Jadi misalnya ketika dia mendapatkan sebuah inspirasi, dia ingin membuat sebuah alat tertentu itu, dia akan mengimajinasikan membangun alat itu dalam pikirannya dia membuat, mengoperasikan, merencanakan segala sesuatunya hanya dalam bayangannya dia tanpa menggunakan alat apapun. Di tahun 1882, Tesla ini memutuskan merubah nasibnya dengan dia pergi merantau ke Amerika. Nah, ketika itu dia hanya membawa uang 4 sen aja, nggak bawa apa-apa, cuma uang 4 sen ini guys. Dia ini mau melamar bekerja di perusahaannya Thomas Alva Edison, namanya Edison Machine Works. Nah, si Thomas Alva Edison sendiri pada waktu itu dia sangat populer. Si Edison ini dikenal karena sumbangannya terhadap arus arah, direct current atau disingkat DC. Sebelum diterima untuk kerja di perusahaannya Edison ini ngetes Tesla nih. Jadi dia memberikan Tesla sebuah ujian yang sulit dengan menyuruhnya memperbaiki generator listrik di kapal yang merupakan sebuah proyek penting bagi Edison. Nah, dengan mudahnya si Tesla ini bisa memperbaiki generator tersebut. Nah, akhirnya masukkan Tesla kerja di perusahaan Edison ini. Nah, seiring berjalannya waktu, si Edison ini mulai merasakan permasalahan yang ada pada listrik DC atau arus arah ciptaannya Edison, di mana listrik DC yang dikembangkan Edison ini hanya bisa menjangkau jarak sejauh 2 mil dari pembangkitnya. Itu pun harus dengan kabel yang sangat besar, sebesar lengannya orang dewasa. Itu gede banget ya. Kabelnya segede nah, ini. iya. Jadi kan sangat gak efisien gitu guys. Nah, di saat itu Tesla ini ngomong gini nih ke Edison. Dia tuh bisa mengubah DC-nya Edison menjadi lebih efisien tanpa percikan listrik dan mampu dikirimkan dengan jarak yang jauh. Nah, si Edison ini suka nih sama idenya Tesla. Tapi dalam hati dia tuh gak yakin kalau Tesla tuh bisa memperbaiki generatornya dia. Nah, makanya ketika itu si Edison ini ngomong gini ke Tesla, aku akan memberimu 50.000 US dollar kalau kamu bisa memperbaiki generator ini. Wih, kalau 50.000 dolar dari zaman dulu itu kalau dikonversikan sama dolar zaman sekarang mungkin bisa 2 jutaan ya? 2 juta ya? 2 juta dolar ya? Iya, 2 juta dolar. 2 juta dolar itu kalau rupiahnya 30M. Iya, 30M. Gila, 30 miliar ya, jadi si Edison itu menjanjikan uangnya sebanyak itu ke Tesla. Nah, mendengar itu Tesla tuh sangat senang dong, dia antusias kan. Jadi dia bekerja keras untuk menyempurnakan generator DC-nya merek Edison. Dan hebatnya Tesla ini ya guys, hanya dalam waktu 2 bulan dia berhasil menyempurnakan generator tersebut. Nah, karena udah berhasil, si Tesla ini nagih dong uang yang dijanjikan sebesar 50.000 US dollar itu. Nah, tapi Edison ini malah bilang gini guys waktu ditagih, Tesla, kamu nih gak ngerti guyonannya orang Amerika ya? Cara emosi. Nah, jadi intinya Edison ini nggak mau membayar 50.000 dolar yang dia janjikan itu. Nah, tapi Edison ini dia malah menawarkan Tesla kenaikan gaji dari yang gajinya Tesla ini awalnya 10 dolar per minggu menjadi 18 dolar per minggu. Tapi Tesla menolak tawaran itu dan dia keluar dari perusahaannya Edison. Jadi setelah Tesla keluar dari perusahaannya Edison, jadi dia bekerja serabutan untuk menyambung hidupnya dia guys. Bahkan dia pernah bekerja menjadi seorang kuli bangunan, kuli kasar gitu, untuk menyambung hidup supaya bisa makan. Jadi pada suatu hari dia bercerita pada mandornya tempatnya dia bekerja sebagai kuli tadi, dia ngomong bahwa dia bisa membuat teknologi listrik yang lebih canggih daripada yang Edison buat. Dan mandor tersebut pun juga menyarankan pada Tesla supaya dia menjual ide tersebut kepada para investor yang ada di Wall Street.
Akhirnya Tesla pun membuat proposal yang ditujukan kepada para pemilik modal di Wall Street sana, dan ternyata responnya bagus. Dengan menggunakan uang dari para investornya itu tadi, jadi Tesla itu membangun sebuah laboratorium yang berfokuskan untuk penelitian, yang berfokus pada AC atau arus bolak-balik. Dia pun berhasil menciptakan motor listriknya sendiri tanpa getaran dan tidak berisik. Listrik Tesla akhirnya mendapatkan perhatian dari George Westinghouse, salah satu investor paling kaya di Amerika pada saat itu. Lalu singkatnya mereka pun bekerja sama, George Westinghouse menginvestasikan uang kepada Tesla. Singkatnya pada tahun 1883, listrik AC atau alternating current penemuan Tesla menjadi trending hampir di seluruh media cetak di dunia. Nah, si Edison yang sudah mulai kalah oleh Tesla nih, dia mulai panas guys. Dia lalu melakukan propaganda terhadap masyarakat dengan menyebarkan bukti bahwa listrik AC ciptaannya Tesla ini berbahaya dan mematikan. Jadi si Edison ini dia mengadakan sebuah pertunjukan dengan menyetrum seekor gajah memakai listrik AC ciptaan Tesla hingga gajah ini mati. Dia juga mengatakan bahwa listrik DC ciptaannya Edison ini lebih alami dan tidak berbahaya. Nah, yang lebih jahatnya lagi nih guys, si Edison ini dia menciptakan kursi listrik dengan menggunakan listrik AC temuan Tesla untuk mengeksekusi para pidana mati. Nah, tapi si Tesla ini guys, dia merespon hal ini dengan sangat tenang. Dia juga melakukan demonstrasi untuk membuktikan bahwa listrik AC ciptaannya dia tuh gak berbahaya. Di demonstrasinya, tangan Tesla memegang 2 bola lampu, lalu dia menyalakan listrik menggunakan alat ciptaannya yaitu Tesla Coil. Alat ini mengalirkan listrik melalui tubuhnya, tapi Tesla tidak terluka sama sekali. Dan ajaibnya, bola lampu itu menyala. Jadi kesimpulannya, listrik yang diciptakan Tesla ini 100% aman bagi manusia. Jadi orang nggak bakalan kesetrum kena listriknya Tesla ini. Nah, ini coba deh kita lihat. Tesla duduk nyantai di tengah listrik jutaan watt, tapi dia sama sekali nggak kesetrum. Setelah kejadian tersebut, listrik AC-nya Tesla ini menjadi standar baru dan listrik DC ciptaannya Edison ini mulai ditinggalkan. Para pemilik modal mencabut hak Edison atas perusahaannya dan mengganti nama perusahaan Edison menjadi General Electric yang nantinya akan menggunakan listrik AC ciptaannya Tesla. Listrik AC ciptaannya Tesla ini semakin berjaya setelah si Tesla ini memiliki ide untuk menggunakan Niagara Falls atau air terjun Niagara untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Nah, harapan utamanya si Tesla ini untuk memastikan kalau kita semua ini bisa mendapatkan energi gratis. Dengan begitu kita bisa meninggalkan bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara. Jadi Nikola Tesla ini dia merupakan orang yang sangat peduli terhadap lingkungan guys. Dia nggak suka menggunakan teknologi yang bisa merusak lingkungan. Tesla ini juga pernah berkata seperti ini guys, jika kita memiliki teknologi yang merusak lingkungan, itu bukanlah kemajuan. Dan jadi seiring berjalannya waktu, semakin hari Tesla ini semakin beken, semakin terkenal seluruh dunia, hingga suatu hari dia menarik perhatian seorang pendana dan bankir terkenal di Amerika yang bernama JP Morgan. Jadi JP Morgan ini mendanai Tesla untuk dia menciptakan yang namanya wireless communication system atau sebuah pemancar radio untuk kepentingan komunikasi dan bisnis. Dan JP Morgan ini membangunkan lab khusus untuk Tesla ini melakukan penelitian. Lokasinya di Long Island pada tahun 1899. Tapi Tesla ini bukan orang yang mata duitan. Dia tidak berminat menjual teknologi untuk menjadi kaya. Jadi dana yang dia dapat dari JP Morgan full dia gunakan hanya untuk eksperimen. Singkatnya pada tahun 1901 dengan dana dari JP Morgan, Tesla membangun sebuah menara yang bernama Wardenclyffe Tower atau Tesla Tower. Menara ini memiliki tinggi 56,9 meter. Menara ini bisa memancarkan energi listrik gratis ke area sekitarnya melalui udara tanpa menggunakan kabel. Free energy for all. Tetapi tujuan mulia si Tesla ini terganggu pada tahun 1904 ketika investornya atau bosnya tadi, si JP Morgan, mengetahui niatnya Tesla untuk menciptakan yang namanya listrik gratis. Kita akhirnya marahlah si JP Morgan ini. Seluruh dokumen dan alat-alat penelitian si Tesla disita semua. Akhirnya buntut dari kemarahannya JP Morgan ini pada tahun 1917, Wardenclyffe Tower atau Tesla Tower ini pun dihancurkan. Bukan cuma itu, Tesla pun di blacklist dari komunitas industri dan perbankan. Namanya pun juga dicoret dari buku
menurutku penemu dunia dan ilmuwan. Sehingga sejarah dunia pun tidak mengenali siapa itu Nikola Tesla dan bagaimana dia membuat sebuah listrik yang bisa gratis untuk semua orang. Padahal nih ya, kalau idenya Tesla ini bisa terwujud, seharusnya kita semua ini bisa menikmati energi gratis. Iya, mantap ya, Ya listrik gratis. Listrik gratis, Ya, toh? telepon gratis. Telepon gratis. Bahkan kita bisa menggerakkan pesawat, mobil, dan kapal tanpa menggunakan BBM. Iya. Tesla menghabiskan masa hidupnya seorang diri tanpa pasangan. Dia mengungkapkan, Be alone, that is the secret of inventions. Be alone, that is when ideas are born. Pada tanggal 7 Januari tahun 1943, pada umur 86 tahun, Tesla ditemukan meninggal di Hotel New Yorker di kamar 3327. Tesla diketahui meninggal akibat pengumpalan darah. semasa hidupnya Tesla guys, ternyata Tesla ini juga pernah menciptakan barang-barang berbahaya yang digunakan oleh militer. Di umurnya yang ke-78, Tesla ini menjadi headline di surat kabar New York Times untuk temuannya yang dia sebut sebagai death beam atau death ray atau disebut juga dengan sinar kematian. Menurut berita tersebut, senjata yang dikembangkan oleh Tesla tersebut bisa menghasilkan energi untuk menjatuhkan 10.000 pesawat musuh dalam jarak 250 mil. Death beam ini dibuat Tesla, tujuannya itu supaya tidak terjadi perang lagi. Karena katanya kalau negara ada death beam itu nggak mungkin diserang musuh. Nah, kabarnya Tesla ini juga menjual rancangan death beam-nya ke Uni Soviet untuk membayar hotel New Yorker tempat dia tinggal di sisa akhir hidupnya itu guys. Selain death beam ini, Tesla juga pernah menciptakan mesin terbang tanpa sayap dan bahan bakar, mungkin mirip UFO gitu bentuknya. Nah, konon dia juga pernah membuat sebuah mesin teleportasi yang bisa mengubah orang atau benda jadi partikel dan memindahkannya ke tempat lain dalam sekejap. Dia mengembangkan alat teleportasi ini sebelum kematiannya di tahun 1943. Setelah melihat potensi dari ciptaannya Tesla ini, akhirnya pemerintah Amerika Serikat pada saat itu mengambil langkah. Jadi ketika Tesla meninggal, pada saat itu Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Nah, sebuah departemen Amerika yang disebut Office of Alien Property, ini adalah kantor pemerintahan Amerika Serikat pada masa Perang Dunia yang berfungsi untuk menjaga dan mengawasi properti-properti yang dimiliki oleh musuhnya Amerika Serikat. Departemen inilah yang bertugas untuk menyita dan menyembunyikan semua dokumen-dokumen dan penemuan-penemuan yang dibikin oleh Tesla. Tapi di tahun 1960 atas permintaan keluarga dan pemerintah Uni Soviet, sebagian dokumen dan rancangan Tesla dikembalikan dan sekarang disimpan pada Museum Nikola Tesla yang berada di Belgrade, Serbia. Tapi sebagian besar arsip dari Tesla ini masih ditahan dan disembunyikan serta dikembangkan secara rahasia oleh pemerintah Amerika. Akhirnya masyarakat pun berspekulasi. Mereka bertanya-tanya tentang apa sih penemuan Tesla itu yang dirahasiakan sama pemerintah Amerika Serikat. Mungkinkah ada skenario tersembunyi di balik itu semua? Kalian kalau ada pendapat mengenai hal ini, kalian bisa kasih tahu kita dengan cara komen di bawah. Thank you semuanya buat yang udah nonton episode Gibuni kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kita dan merasa video kita bermanfaat, jangan lupa diklik tombol like-nya, di-subscribe dan dinyalain tombol loncengnya ada di bawah, dan juga share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Adisela berikutnya. Bye-bye.